Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Islam Kota Pekalongan yang berbahagia, kembali lagi kita di acara Kamis sore dalam acara ngaji bersama. Untuk tema kita pada sore hari ini yaitu kebersihan jalan menuju surga. Tema ini kita ambil berkaitan dengan bahwa sekolah kita SMP Kota Pekalongan, SMP Islam Kota Pekalongan ya. Ini kita ada program Adiwiyata. Setelah SMP Islam Pekalongan ini sukses di Adiwiyata tingkat kota, sukses di Adiwiyata tingkat provinsi, kini kita menuju Adiwiyata tingkat nasional. Nah, karena hal yang demikian, maka kita perlu ada kerjasama dari seluruh komponen warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk karyawan, dan terlebih untuk seluruh siswa-siswi SMP Islam untuk bisa mendukung program Adiwiyata tingkat nasional, yaitu dengan jalan diantaranya adalah menjaga kebersihan. Anak-anakku semuanya, agama Islam ini sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang bersih dan selalu memelihara kebersihan. Orang yang demikian itu selain dicintai oleh Allah, juga tergolong orang-orang yang berhak masuk surga. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala tatanazzafu bi kulli mastata'tum fa innallaha ta'ala banal islama 'alan nadzafah wa la yadkhulul jannah illa kullun nadzif, rawahu Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, jagalah kebersihan dengan segala usaha yang kamu mampu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan. Hadis riwayat Tabrani. Orang yang bersih dan memelihara kebersihan yang berhak masuk surga yang disebutkan dalam hadis di atas sudah barang tentu bukan hanya bersih secara jasmani saja, akan tetapi juga bersih secara rohani. Bersih secara jasmani yang seperti apa? Bersih jasmani itu seperti hanya bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat tinggal kita, dan juga bersih lingkungan kita. Bersih badan seperti apa? Misalkan kalau kita mandi setiap hari, mau berangkat sekolah mandi, kemudian kalau sekarang ada program apa itu, cuci tangan pakai hand sanitizer ya, itu ya yang semacam prokes itu ya, protokol kesehatan itu termasuk juga dari usaha menjaga kebersihan badan. Kemudian untuk kebersihan pakaian bagaimana? Kebersihan pakaian ya berarti kita ada mencuci pakaian ya, agar pakaian kita bersih. Kalau sudah bersih ya dijaga agar tetap bersih. Kemudian bersih tempat tinggal ya, misalkan buang sampah pada tempatnya. Di rumah itu tempat tinggal kita. Kalau di sekolah ya berarti termasuk juga sekolah tempat tinggal kita ketika kita sedang berada di sekolah. Maka buanglah sampah pada tempatnya, itu diantaranya kebersihan tempat tinggal.
Kemudian juga kebersihan lingkungan. Nah, ini ya. Nah, selain tempat tinggal juga lingkungan kita jaga kebersihannya. Dari apa? Dari segala kotoran dan dari segala najis. Sedangkan kebersihan rohani itu ya, seperti apa kebersihan rohani itu? Kebersihan rohani berarti bersih hati kita, bersih batin kita, bersih jiwa kita dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat yang tercela. Imam Al-Ghazali ya menyatakan bahwa kebersihan atau toharoh atau bersuci dalam Islam itu terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu membersihkan anggota lahiriah dari hadas dan najis serta kotoran-kotoran. Tingkatan yang kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa dan kesalahan. Tingkat yang ketiga, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Dan tingkat yang keempat, yang merupakan tingkat tertinggi sebagai toharohnya para nabi dan para shodiqin, yaitu membersihkan rahasia batiniah dari sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, memang dalam memelihara kebersihan baik lahir maupun batin ini ya, maupun kebersihan lahir, batin, jasmani dan rohani ya, itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi pekerjaan yang menuntut pada ketelatenan, kerajinan dan kesungguhan dengan motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hubungan ini kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bersih dan memelihara kebersihan adalah kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Dalam memelihara kebersihan kita memperoleh 2 hikmah. Apa itu? Hikmah yang pertama adalah hidup bersih yang merupakan persyaratan bagi hidup sehat. Hikmah yang kedua, mendapat imbalan pahala sebagai balasan dari ibadah kita. Nah, kedua hikmah itu kita raih sekaligus dalam apa? Dalam kegiatan memelihara kebersihan. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran surah Al-A'la ayat 14. Lah, tadi ini ya kita bahas bersama, ada kebersihan jasmani, juga ada kebersihan rohani. Kalau jasmani itu termasuk seperti adiliyata, itu jasmani ya. Lah, kalau rohani bagaimana? Nah, kalau rohani itu berarti ya kita bersih tadi ya dari dosa-dosa. Lah, ini alhamdulillah kita masuk pada bulan Ramadan ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Syaikhan, yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ya, ada lagi ya yang man koma ya, ada yang man soma, juga ada yang man koma. Kalau yang man koma ya berarti diantaranya ibadah sholat taraweh. Setiap malam tarawehnya jangan sampai putus. Agar apa? Agar kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dengan demikian ya, dengan adanya bersih secara jasmani dan bersih secara rohani, maka kita termasuk orang-orang yang
bersih, orang-orang yang suci. Kalau sudah suci ya tentunya kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kira-kiranya ya, kebersihan jalan menuju surga. Selain sehat ya, kita kelak juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk orang yang mutahhirin, mutahharun ya. Demikian kira-kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.